على Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jum'ah rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan selalu atas manusia besar di alam dunia, the big person in the world, yang kelak di hari kiamat syafaat beliau sangat amat kita harapkan. Seluruh umat manusia sangat amat membutuhkan syafaat dari beliau. Beliau adalah kekasihnya Allah yang menjadi panutan bagi seluruh umat manusia di seantero alam jagat raya. Beliau adalah Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap cinta, tetap setia kepada beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita sudah berada di hari yang keempat di bulan kelahiran Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah. Karena di bulan ini telah lahir seorang manusia yang sangat amat mulia, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 53 sebelum Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Hendaklah kita semuanya selaku umatnya di bulan kelahiran beliau ini untuk selalu memperbanyak membaca sholawat kepada beliau. Dan hendaklah kita semuanya agar meramaikan bulan kelahiran beliau dengan cara menyelenggarakan tabligh akbar di berbagai tempat dalam rangka merayakan hari kelahiran beliau sebagai salah satu manifestasi, sebagai salah satu bukti nyata kecintaan kita kepada beliau. Beliau telah bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah."
Barang siapa yang benar-benar cinta kepadaku dan mampu membuktikan kecintaannya kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka nanti ia akan bersamaku di dalam sorga. Maka oleh karenanya, kepada seluruh jamaah Masjid Al-Amin khususnya, dan umumnya kepada seluruh umat Islam yang ingin membuktikan kecintaannya kepada Nabi dan ingin bersama beliau di dalam sorga nanti, mari kita sama-sama dukung dan kita sama-sama ikut berpartisipasi, menginfakkan, mengeluarkan harta kita di jalan Allah untuk terselenggaranya acara tabligh akbar dalam rangka perayaan Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diselenggarakan di Masjid Al-Amin pada malam Senin tanggal 23 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah, yakni sekitar 23 hari lagi muludan di Al-Amin. Bagi jamaah Al-Amin yang punya harta, bantulah dengan hartanya. Yang punya ilmu, bantulah dengan ilmunya. Yang punya tenaga, bantulah dengan tenaganya. Yang punya pikiran, bantulah dengan ikut memikirkan, dengan mau memikirkan. Yang punya keahlian atau skill, bantulah, sumbangkanlah keahlianmu untuk mendukung acara tabligh akbar di Masjid Al-Amin. Bahkan yang sama sekali tidak punya apa-apa, bantulah dan dukunglah dengan cara menghadiri acaranya nanti pada malam Senin tanggal 23 Oktober. Jikalau di hari kiamat nanti kita ingin mendapatkan syafaat dari beliau dan ingin diaku sebagai umatnya beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa hari ini bertepatan dengan hari G30 SPKI, yakni Gerakan 30 September tahun 1965 yang dilakukan oleh Partai Komunis atau PKI. Berdasarkan SNI, berdasarkan sejarah nasional Indonesia, bahwa dulu pada tanggal 30 September tahun 1965 telah terjadi pengkhianatan yang sangat amat keji dan biadab yang dilakukan oleh PKI terhadap 7 orang jenderal pahlawan revolusi. Yang pertama, Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani dibunuh secara keji. Yang kedua, Mayor Jenderal Raden Suprapto. Yang ketiga, Mayor Jenderal TNI MT Haryono. Yang keempat, Mayor Jenderal TNI Siswondo Parman. Yang kelima, Brigadir Jenderal TNI DI Panjaitan. Yang keenam, Brigadir Jenderal TNI Sutoyo Wiswo Miharjo. Dan yang ketujuh, Letu Pierre A. Tendean. 7 orang pahlawan revolusi ini, mereka diculik, disiksa secara biadab dan keji, lalu kemudian mereka dibunuh dan dimasukkan ke dalam satu lubang yang bernama lubang buaya. Betapa alangkah kejinya PKI ini, di mana 7 orang pahlawan revolusi tersebut, mereka diculik, disiksa secara keji dan biadab, lalu kemudian dibunuh dan mayatnya dimasukkan ke dalam satu lubang yang bernama lubang buaya. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam dan sebagai bangsa Indonesia harus tetap ekstra waspada dan berhati-hati terhadap bangkitnya kembali ideologi PKI di negara yang kita cintai ini. Karena PKI sangat biadab dan sangat sadis. Mereka seringkali melakukan penyiksaan, pembantaian, dan pembunuhan secara keji, sadis, dan biadab dengan tidak berperi kemanusiaan, seperti yang terjadi dalam beberapa peristiwa Gorang Gareng
tahun 1400, tahun 1948, peristiwa Kanigoro, kemudian peristiwa Bandar Bensi di Sumatera Utara, dan peristiwa Blitar Selatan. Peristiwa Gorang Garing terjadi pada tanggal 27 September tahun 1948. PKI menculik para kiai di Magetan, digelandang secara keji, lalu dikubur hidup seperti Kiai Imam Marsudi Muttaqin, dikubur hidup-hidup, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Biadab PKI bersama ratusan orang yang ditangkap dan dibantai PKI di pabrik gula Gorang. PKI membuat 2 ladang pembantaian dan 7 sumur neraka di Magetan untuk membuang semua mayat korban yang mereka bantai dan yang mereka bunuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Perlu kiranya kita ketahui bahwasanya PKI ini sangat amat berbahaya bagi seluruh rakyat Indonesia, terlebih-lebih bagi para ulama, bagi para habaib, bagi para asatid, bagi para kiai, dan bagi seluruh para santri. PKI sangat biadab dan sangat jahat. Mereka tidak berperi kemanusiaan. Mereka akan membantah siapapun yang tidak seideologi dengan mereka, dan akan membunuh siapapun yang dianggap menghalangi keinginan mereka. Mereka adalah manusia-manusia yang berhati iblis. Bahkan mereka lebih kejam dan lebih sadis daripada iblis. Karena iblis sekejam apapun tidak pernah ada yang membunuh temannya sesama iblis. Mereka adalah iblis yang berbentuk manusia. PKI adalah merupakan musuh Allah dan Rasulnya, musuh besar agama dan negara. Maka oleh karena itu seluruh rakyat Indonesia harus waspada terhadap bangkitnya PKI gaya baru di era sekarang ini. Di Indonesia yang kita cintai ini, kita tidak boleh lengah dan harus tetap waspada. Kenapa saya katakan bahwa PKI adalah merupakan musuh besar agama dan negara? Karena PKI menganut ideologi liberalisme, yaitu ideologi yang sangat amat bertentangan dengan ajaran agama dan bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, di mana ideologi liberalisme ini menganut 4 macam paham yang sangat jauh bertolak belakang dan bertentangan dengan ajaran agama, juga dengan Pancasila. Adapun 4 macam ideologi atau 4 macam paham yang dianut oleh PKI, yang pertama yaitu paham ateisme. Paham ateisme yakni paham yang menolak kebenaran. Jika seseorang terkontaminasi atau terkena dengan paham ini, maka niscaya ia akan mempunyai pemahaman dan keyakinan yang kuat bahwa segala sesuatu harus diukur dengan akal, yang disebut paham rasionalisme, bukan dengan agama. Jadi paham ateis ini menolak kebenaran yang datangnya dari agama. Dengan demikian PKI yang berpaham ateisme, mereka adalah orang-orang yang anti agama. Mereka adalah orang-orang yang anti Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang anti kebenaran. Paham ini sangat berbahaya dan sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, paham skeptisisme, yakni paham yang meragukan semua kebenaran, termasuk kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, yaitu agama Islam. Jika seseorang terkontaminasi atau terkena dengan paham ini, maka niscaya ia akan mempunyai paham sekularisme, yakni akan mempunyai pemahaman dan keyakinan bahwa ajaran agama harus dipisahkan dan dilenyapkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Paham ini sangat berbahaya dan sangat bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Dengan demikian, PKI yang berpaham skeptisisme ini dan sekularisme, mereka adalah orang-orang yang anti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, dan mereka sangat amat tidak layak menginjakkan kakinya di bumi pertiwi Indonesia yang kita cintai, apalagi mereka berkuasa menjadi para pemimpin negara Republik Indonesia. Yang ketiga, paham relativisme, yaitu paham yang mempunyai keyakinan bahwasanya tidak ada kebenaran yang mutlak. Dengan demikian, PKI yang berpaham relativisme ini, mereka adalah orang-orang yang anti terhadap kebenaran mutlak yang datang dari Allah, yaitu agama Islam melalui Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Mereka menolak dan menentang terhadap ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW, dan mereka selamanya akan memusuhi Islam dan memusuhi seluruh umat Islam di Indonesia. Orang-orang PKI ini memiliki karakter dan tabiat yang diwariskan oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun dan Raja Namrud. Maka oleh karenanya sangat amat berdosa sekali apabila umat Islam mendukung partai atau pemimpin yang menganut paham komunisme, yang menganut paham liberalisme. Haram hukumnya bagi umat Islam mendukung partai apapun yang menganut paham komunisme dan liberalisme. Pertanggungjawabannya sangat berat di hari kiamat nanti. Ia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, paham yang dianut oleh PKI adalah paham agnostisisme, yakni paham yang sama sekali tidak mengetahui kebenaran. Jangankan untuk memahami dan mengamalkan kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, tentang kebenaran saja mereka tidak mengetahuinya. Mereka benar-benar telah dibutakan mata hatinya oleh Allah dari kebenaran. Mereka benar-benar buta mata hatinya, tuli telinganya, kemudian mati hatinya, sehingga mereka selamanya hidupnya akan terombang-ambing dalam kesesatan yang mengakibatkan mereka di akhirat semuanya akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam api neraka yang panas menyala-nyala. Dengan demikian, PKI yang berpaham agnostisisme itu, mereka selamanya tidak akan pernah mendukung dan berpihak kepada orang-orang yang selalu istiqomah menegakkan kebenaran dan keadilan, karena mata hati mereka telah dibutakan oleh Allah dari kebenaran. Mereka tidak tahu yang namanya kebenaran. Justru malah sebaliknya, bahwa mereka akan selalu mendukung, bekerja sama dengan orang-orang komunisme yang lainnya, seperti yang datang dari Tiongkok Cina ke Indonesia selama pandemi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melakukan kejoliman-kejoliman, kemunkaran-kemunkaran, kebatilan-kebatilan kepada umat Islam khususnya, terutama kepada para ulama, para habaib, para kiai. Bagi orang PKI, ukurannya bukan kebenaran, karena mereka pahamnya paham materialisme. Yang menjadi ukuran bagi orang PKI bukan kebenaran, tapi bagi mereka ukurannya adalah materi atau uang, atau harta, atau jabatan, atau tahta. Walaupun benar, tapi jika tidak ada uangnya, dimusuhi oleh mereka. Padahal benar, tapi oleh karena nggak ada duitnya, dimusuhi oleh mereka. Itulah PKI. Dan sebaliknya, walaupun tidak benar, walaupun salah, walaupun batil, walaupun jolim, tapi kalau ada duitnya, mereka rela mendukung dan membela kejoliman tersebut. Itulah PKI. PKI adalah musuh besar agama dan musuh besar negara kesatuan Republik Indonesia. Maka oleh karena itu, saya selaku khotib mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa tanah air. Yuk kita tetap rapatkan barisan, satukan hati, satukan visi, satukan misi untuk tetap membela kebenaran dan keadilan, untuk tetap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, di mana sila pertama dalam Pancasila adalah ketuhanan
yang Maha Esa. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Ini yang wajib kita pertahankan. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.